tiba-tiba kok banyak kerumunan, banyak gitu. Nah, mangkok merah berjalan. Jalan. Nah, kok datang banyak orang kampung. Gitu. Nah, saya kan enggak tahu, tak kira kebaktian. Nah, masuklah di tempat kebaktian. Wah, dalam hati saya, wah penuh tempatnya. Lah kenapa? Nah, jemaatnya satu orang toh. Nah, kepala suku, kepala adat memandang saya gini. Dia ngejak saya bertarung. Lah saya baru bertobat. Ya saya layanin. Saya dia tatap mata saya tatap mata dia. Mana Sorgawi? Ya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Kalau memang ilmu hitam itu ada, tolong buktikan keberadaan ilmu hitam itu. Di situ saya bingung. Kalau saya tunjukkan ilmu hitam berarti saya praktek lagi, betul? Tetapi kalau tidak tunjukkan, dia berkata mana buktinya? Kalau kita bicara dengan kopral itu lebih mudah. Tapi kalau ngomong sama jenderal hati-hati, betul? Apa yang terjadi? Waktu saya doa sama Tuhan, tiba-tiba ada cahaya cepat berjalan. Saya doa dalam nama Yesus. Langsung cahaya itu berubah jadi paku. Langsung saya jatuh langsung. Di depan jenderal ini. Langsung dia gini. Pak Daud, apa ini? Ini santet. Siapa pengirimnya? Alamat di sini, jalan di sini, namanya ini. Kok tahu Pak Daud? Bekas tukang santetnya. Nah setelah itu dia ngomong, Pak Daud, saya lihat data Anda, saya tahu kamu keturunan terakhir dari si setan kober pembunuh tercepat. Dan kamu hanya bisa dikalahkan oleh pendeta Gilbert Lumaindong. Karena itu negara memerlukan Anda dan saat ini Anda diminta untuk menjaga presiden. Saya diminta menjaga presiden tidak terlalu lama. Itu tahun 2004 sampai 2014. Saya 10 tahun menjaga presiden SBY. Nah, dan selama saya tugas, saya selalu berhasil karena bantuan doa Pak Gilbert. Jadi sebelum presiden tiba, saya bagian untuk menetralisir semua kekuatan hitam. Nah itu 10 tahun dan termasuk penanggulangan teroris. Nah saya kesaksian bagaimana saya bertobat. Kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti. Dikira orangnya kakek berjenggot gondrong. Nggak taunya orangnya kecil tapi keren. Nah saya orang blasteran, papa saya Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Dari keluarga Jawa inilah, mama punya ibu yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, namanya Sapuangin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal aji lembu sekilan, tembak sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu menghilang, ting menghilang. Karena dulu sebelum saya bertobat mempelajari ilmu itu, sampai sekarang masih diminta bantuan untuk aparat polisi dan militer di Indonesia. Kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Nah lahirlah saya abu-abu. Nah nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya namanya setan kober. Kobaran api setan, yaitu penyetop jantung. Nah kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton stupaing. Dalam angka Jawa itu 99. Nah di antara 5 bersaudara, saya anak nomor 2 lahir di weton stupaing 99, 18. Karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun.
Usia 9 tahun pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu. Ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Nah, disitulah saya diajar ilmu santet. Ilmu santet, ilmu membunuh tanpa jejak. Ilmu kebal, ilmu menghilang. Disitulah umur 10-11 tahun saya dibekali 100 macam pusaka. Keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal. Mustika delima, lulang kebelandoh, kitab Istanbul, kul buntet, badar besi. Anti tembak, anti bacok, anti cukur. Ya. Jadi rambut itu tidak bisa dipotong. Nah waktu itu saya ditanam jarum emas dan jarum tembaga untuk menguasai ilmu besi kuning. Disitulah guru saya berkata, senjata logam apapun tidak bisa tertembus tubuh kamu. Nah hari pertama saya dipasang susuk seluruh badan, guru saya lupa kalau saya belum disunat. Nah waktu itu dia berkata gini, udah ini kan baru 1 hari, baru masuk seluruh tubuhnya ilmu besi kuning. Nah udahlah siapa tahu masih bisa disunat. Akhirnya dibawa ke tukang sunat. Tukang sunatnya gini, kebal. Dari seluruh badan semua kebal senjata. Nah mau potong rambut pun juga susah. Kenapa? Jadi harus mantra dulu, san guru saya netralisir dulu baru bisa kepotong. Karena kebal semua. Nah di situ guru saya berkata, ada 2 jalan yang harus kamu pilih salah satu. Kalau kamu mau jadi orang baik, jadilah baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah penjahat sekalian. Bila perlu di akhirat, jadilah rajanya para penjahat. Guru, saya mau jadi orang baik. Nah setelah itu lulus SD, saya dibekali aji sirep begonondo, ilmu sirep di atas hipnotis. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Nah kelas 2 SMP guru saya berkata sama saya, tinggal 1 langkah lagi kamu menguasai ilmu terakhir, ilmu pamengkang jagat. Yaitu ilmu membelah dunia. Tapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan. Seumur hidup kamu, kamu tidak boleh menikah. Jatuh cinta tidak boleh, berhubungan dengan wanita tidak boleh. Itu yang susah. Hidup dalam mati, mati di dalam hidup. Walaupun kamu menguasai banyak mantra kekuatan ajian. Karena saya kan sejak kecil punya ilmu menghilang. Selama saya belum bertobat, tidak pernah bayar bis dan angkot. Setelah tobat baru bayar. Nah, tanggung, tinggal 1 langkah lagi. Ya, demi menguasai ilmu terakhir, saya lakukan semuanya. Setelah menguasai ilmu terakhir, guru saya berkata sama saya, dengan menguasai ilmu terakhir, berarti sudah waktunya kita berpisah. Aku akan mati kira-kira 2:30. Sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Yang dalam ramalan Jawa disebut Notonegoro. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Kakek, bagaimana saya tahu tentang jalan terang? Karena kakek saya itu bukan orang Kristen, semua agama ikut. Nah, tidak punya agama. Nah, waktu itu kakek saya ngomong gini, nanti sang takdir menuntun jalan takdir kamu. Karena kamu yang ditakdirkan untuk ketemu dia. Aku akan mati 2:30. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu, demikian nanti waktu aku mati. Sebelum aku mati, tak tinggali rezeki. Besok Rebu malam Kemis, keluar nomor SD, buntutnya 50.
Dan ingat untuk beli peti matiku. Nah, dikasih uang, suruh beli nomor, besok keluar peti matinya dia siapin sendiri. Nah, 2:30 keluarga dipanggil, semedi meninggal tanpa sakit. Setelah kakek saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu, saudara. Itu kan panas, mau nyoba terus, saudara. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan aji panglimunan ilmu menghilang, ting menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Nah, saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran di Pulau Jawa. Nah, saya lewati pertarungan demi pertarungan sejak usia 15 tahun. Saya bertarung terus. Nah, usia 18 tahun, saya diajak kakak saya. Ton, ada KKR-nya Gilbert Lumoindong. Ceweknya sip-sip. Saya ngomong sama kakak saya, tidak bisa. Karena rahasia titik kelemahan saya terletak di wanita. Langsung kakak saya ngomong, yang cari cewek bukan kamu tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang. Teko gendeng mulih ngengkleng. Datang sinting pulang edan. Kalau mantra itu diucapkan, itu kena seseorang 15 tahun susah lepas. Kecuali tahu rahasia kelemahannya. Nah, akhirnya saya ikut KKR, duduk di belakang, tujuannya untuk cari cewek. Untuk kakak saya, enggak mungkin saya nyari yang gini, pasti cari yang cantik kan gitu dah. Nah, saya datang ke KKR, duduk di belakang, ngeliatin gini-gini, tiba-tiba pendeta Gilbert khotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk nantang orang ini dah. Nah, waktu itu saya baca mantra setan kober supaya pendeta itu pingsan di mimbar, muntah darah, jemaat bubar. Saya santet, tiba-tiba Pak Gilbert ngomong haleluya, ilmu saya kabur. Nah itu sampai 2 kali. Nah waktu itu yang terlibat dukun-dukun yang megang kuasa gelap, dukun jimat-jimat maju ke depan Artakol. Nah saya itu kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira Artakol itu tempat adu ilmu. Nah karena itu dari belakang saya maju ke depan. Tujuannya untuk bertarung. Nah, enggak taunya Artakol itu maju didoakan. Nah ini saya singkat aja. Nah setelah itu saya sama pendeta-pendeta, waduh omongin tentang Yesus gini, wah didoain lah gitu macam. Nah setelah itu saya singkat aja, saya itu tahun 92 Pak Gilbert ya. Tahun 92 berhadapan sama Pak Gilbert, saya kalah gila 1 tahun. Nah jadi berhadapan muka dengan muka gini, saya kalah gila 1 tahun. 1 tahun itu saya hilang ingatan. Nah itu tentang hilang ingatan saya itu yang tahu Ibu Renda. Nah saya 1 tahun hilang ingatan, didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah gila. Nah, itu tepat tahun 92 sampai tahun 93, tiba-tiba datang cahaya terang, masuk kepala saya, sembuh seketika, dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah aku, YHWH, Yahweh. Nah, jadi pertama kali saya mendengar nama Allah itu Yahweh. YHWH, nama keramatnya Tuhan. Nah, setelah itu akulah aku, YHWH. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah aku, Yahweh. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Nah,
Saya tidak bisa lihat wajahnya terang benderang. Dan dia berkata apa? Sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Nah, saya kaget saya. Nah, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Langsung tunjukkan lubang pakunya ada di sini. Saya bingung karena selama gambar-gambar kan selalu di sini. Betul? Betul? Tapi pada waktu dia ketemu saya, dia tunjukkan gini di sini. Nah, di situ saya bertobat. Maukah engkau percaya padaku? Ada satu kekuatan aneh yang bikin saya ngomong, aku percaya gitu dah. Langsung ilmu saya hilang dah. Nah, saya singkat aja, setelah itu Tuhan Yesus gini, langsung gini, hilang. Nah, di situ saya bertobat, dikirimlah saya ke sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di gereja Sidang Jemaat Allah, lulus tahun 96, ranking 4, murid tinggal 4. Itu kesaksian saya, dan besok kita akan bahas tentang cara mengalahkan ilmu hitam. Boleh enggak saya tambah sebentar Pak Gilbert? Tahu enggak saudara, Pontianak ini saya memiliki kesan tersendiri dalam hidup saya. Kenapa? Tahun 93 saya baru bertobat, sembuh dari hilang ingatan, baru 1 bulan sembuh. Saya langsung sekolah Alkitab. Sama sekolah Alkitab, Gereja Sidang Jemaat Allah, Pendeta Pontas Pardede, saya dikirim di pedalaman. Baru bertobat. Saya masih ingat, saya dari Solo ke Semarang, naik kapal Binaya. Nah, itu tahun 93, baru bertobat, baru sembuh. Baru sembuh sebulan. Nah itu dikirim ke sini. Dan saya masih ingat itu kapal barang. Di situ ada bebek, ayam kumpul jadi satu. Nah saya ada di kapal itu. 2 malam saya masih ingat. Nyampe mabok. Saudara. Setelah itu dari Pontianak saya menuju Singkawang. Nah waktu itu di perjalanan Tuhan bicara sama saya jelas sekali. Yaitu kalau Tuhan menekuk langit melangkah ke bumi. Saya kaget apa artinya itu. Saya baru bertobat ya. Menekuk langit melangkah ke bumi. Artinya apa? Di jalan di angkot itu saudara. Nah sampailah saya di Singkawang. Di jalan pokoknya di pasar ikan. Gereja Sidang Jemaat Allah namanya Pendeta Matius Mau. Nah waktu itu saya doa di situ. Saya kira saya ada di Singkawang. Enggak taunya apa. Saya diutus di pedalaman. Waktu itu saya masih ingat itu di daerah Sedane, Sinapit, Sejaro. Dan itu ada daerah atas lagi namanya Songkong. Pernah dengar? Nah coba yang pernah tahu itu angkat tangan. Nah, tahu ya? Wah di situ dikasih tahu banyak ilmu hitamnya. Dan di situ katanya ada suku ada yang masih kanibal. Orang makan orang. Dan waktu itu ada budaya Kayau menggal kepala. Yang tahu suku itu angkat tangan coba. Tinggi-tinggi yang tahu suku itu. Wah ada ya. Saya ada di situ Pak Pendeta. Apa yang terjadi? Saya 1 malam jalan kaki. Waktu 1 malam jalan kaki, itu tidak boleh pakai benda penerang. Jadi saya hanya merayap gini toh. Nah waktu itu saudara 1 malam jalan kaki. Bayangin baru 1 bulan bertobat, 1 bulan sembuh. Bayangin. Langsung ke tempat itu. Dan tiba-tiba ada suara lagi, aku melatih engkau berperang. Nah di situ saudara, saya masuklah ke satu pedalaman. Saya masih ingat saudara, udah hidup susah.
dikirimin mando terbang. Tiba-tiba ada mando terbang, peng 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 di pedalaman itu, saudara. Saya doa dalam nama Yesus, mando itu jatuh, saudara. Tiba-tiba datang anak muda, gimana ilmu daya? Saya ngomong sama dia, itu ilmu saya waktu saya SD. Emang saya SD mainnya gitu semua. Nah, saya baru bertobat, saudara. Diceritakanlah sama kepala suku, sama kepala adatnya. Besoknya dikirim lagi. Itu guci-guci terbang semua. Wah, langsung saya doa dalam nama Yesus, jatuh semua. Datang anak muda itu lagi. Gimana ilmu daya? Itu ilmu saya waktu SMP. Wah, memang saya mainannya sejak kecil itu, saudara. Nah, baru bertobat, saudara. Nah, hari Minggu saya masih ingat, itu ada tempat kebaktian kecil gitu, saudara. Itu enggak ada jemaatnya. Jadi yang mimpin pujian saya, yang khotbah saya, yang ngedekan saya, semua saya. Dan jemaatnya hanya 1 orang. Jadi kolektornya berapa? Tahu. Dan apa yang terjadi? Enggak ada jemaatnya waktu itu. Wong itu tempatnya terpencil gitu, rumahnya di atas pohon. Ini yang gini. Tiba-tiba kok banyak kerumunan, banyak gitu. Nah, mangkok merah berjalan. Jalan. Nah, kok datang banyak orang kampung. Gitu. Nah, saya kan enggak tahu, tak kira kebaktian. Nah, masuklah di tempat kebaktian. Wah, dalam hati saya, wah penuh tempatnya. Lah kenapa? Nah, jemaatnya 1 orang toh. Nah, kepala suku, kepala adat memandang saya gini. Dia ngejak saya bertarung. Lah saya baru bertobat. Ya saya layanin. Saya dia tatap mata saya tatap mata dia. Tatap-tatapan gini terus. Saya doa dalam nama Yesus. Kepala suku, kepala adat langsung jatuh, roboh. Saya masih ingat tuh satu kampung gini semua. Kampung. Itu tahun 93. Itu Pak Matius mau gereja sidang jemaat Allah tahu berat itu. Yang nerobos pedalaman mendekati Sungkung. Itu saya tahun 93. Makanya begitu nginjakkan kaki ini kembali saya ingat itu. Dan apa yang terjadi? Itu baptis setiap hari, capek itu saudara. Setiap hari. Itu jadi saya nerobos itu tahun 93. Nah, saya berharap tempat pedalaman itu saya akan datang kembali. Saya mau lihat wujudnya sekarang gimana. Yesaya pasal 45. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terbendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan pertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya.
Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh, engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel Juru Selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah, yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bangsa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Yesaya pasal 46. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing.
mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu, dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ia memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Yesaya pasal 47. Keruntuhan Babel. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Yesaya pasal 48. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah.
Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, Ia mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Mana Sorgawi.